mutiara indah dari benua Afrika. Apa itu? Ayam mutiara. Ayam mutiara merupakan jenis unggas yang paling banyak diminati sebagai ayam hias karena bentuknya yang unik dan bulunya yang menarik. Ciri khas bulu ayam ini adalah dihiasi bintik-bintik putih kecil seperti mutiara dengan bagian kepala dan leher tidak berambut. Keunikan itulah yang membuat ayam unggas mutiara banyak diburu kolektor ayam hias. Anda tertarik untuk memeliharanya? Sebelum itu, lebih baik Anda simak informasi seputar ayam ini mulai dari sejarah, jenis, dan harganya. Bagaimana sejarah ayam mutiara? Berdasarkan klasifikasi ilmiah, ayam mutiara tergolong kelas Aves atau burung. Namun faktanya ayam ini lebih banyak menghabiskan waktu di tanah daripada terbang. Habitat ayam asli ayam mutiara adalah padang rumput luas yang dipenuhi semak atau perdu dan dikelilingi beberapa pepohonan seperti asalnya, yaitu dataran Afrika. Ayam mutiara memiliki habitat asli di Afrika, terutama di selatan Sahara. Saat ini mereka telah diperkenalkan secara luas sebagai hewan peliharaan. Seiring berjalannya waktu, ternyata ayam jenis mutiara cukup diminati di berbagai negara. Ayam ini bahkan sudah dikembangbiakan mulai dari Hindia Barat, Amerika Utara, Australia, Indonesia, hingga Eropa. Selain dijadikan ayam hias, biasanya juga dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Kebiasaan mengeluarkan suara keras dan berisik menjadi kekuatan mistis untuk pertahanan diri terhadap predator yang ingin memangsanya. Lalu, apa saja jenis-jenis ayam mutiara? Ayam mutiara yang sering dijumpai sebagai ayam peliharaan di Indonesia antara lain ayam mutiara hitam, ayam mutiara pelangkok, ayam mutiara putih, dan ayam mutiara silver. Dengan keindahan ayam mutiara, kira-kira berapa harga ayam ini? Harga ayam mutiara terbilang cukup mahal mengingat populasi ayam ini tidak sebanyak ayam biasa. Harga ayam mutiara bisa dikatakan lebih tinggi jika dibandingkan jenis ayam konsumsi lainnya. Alasan yang menjadikan harga ayam mutiara ini sedikit lebih tinggi dikarenakan ayam mutiara termasuk jenis ayam hias. Selain itu, ayam mutiara selalu memproduksi telur hanya di musim hujan saja. Dalam bertelur, ayam mutiara akan melakukan di sembarang tempat dan tidak mau bertelur pada satu tempat saja. Untuk jumlah telur ayam mutiara dalam sekali bertelur bisa mencapai sekitar 50 hingga 70 telur. Ayam mutiara juga baru bisa bertelur apabila usianya di atas 6 hingga 7 bulan. Menurut salah seorang pembudidaya ayam mutiara, harga ayam ini bisa mencapai 1,5 juta untuk satu pasangnya dan telurnya dibanderol Rp100.000 untuk satu butir. Tertarik untuk memeliharanya? Berikut tips pemeliharaan ayam mutiara. Pemeliharaan ayam mutiara sama seperti ayam pada umumnya, yaitu tergolong hewan omnivora atau pemakan segala. Meskipun begitu, jika Anda ingin membudidayakannya, keseimbangan gizi pada makanan ayam mutiara tetap perlu dipertimbangkan. Ada beberapa tips yang bisa dipelajari untuk diaplikasikan ketika Anda ingin berternak ayam ini agar sukses meskipun skala kecil maupun besar. Lalu, apa saja yang harus dilakukan? Karena asalnya bukan dari Indonesia, tentunya dari segi perawatan cukup berbeda. Bukan hanya dari faktor lingkungan, tetapi pemberian makanan pun juga dijadikan indikator sukses atau tidaknya dalam budidaya. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah mempersiapkan kandang. Anda harus membuat kandang khusus anakan dan indukan. Bagaimana tidak? Pasalnya, kehidupan asal sehari-harinya selalu berkelompok dan teritorial. Oleh sebab itu, bila hendak memelihara lebih dari satu jenis, akan memerlukan beberapa kandang. Kemudian, yang tidak boleh dianggap remeh yakni sinar matahari, sirkulasi udara, dan kebersihan kandang.
Dengan penerapan ini, ayam akan tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya, memilih indukan ayam mutiara yang berkualitas. Pilihlah indukan ayam mutiara yang berkualitas bagus, yang secara fisiknya tidak ada cacat, kotoran tidak menempel di bagian dupur, dan aktif bergerak. Selanjutnya, pemberian makanan anakan dan indukan. Tips yang tepat guna pemeliharaan anakan baru menetas dan indukannya, yakni memberikan asupan pakan yang sesuai dengan porsinya. Perlu diketahui bahwa habitat aslinya unggas ini di padang sabana, jadi Anda bisa mengkombinasikan antara konsentrat dan sayuran. Meskipun tergolong omnivora, anakan yang baru menetas tidak sama dengan ayam pada umumnya. Oleh karena itu, dari segi pakan, Anda bisa menghaluskannya dengan cara menumbuk atau dengan blender. Ketika anakan baru penetas, cara penanganannya yaitu memastikan anakan tersebut sudah kering dan bisa berjalan. Jika sudah, selanjutnya memindahkan di kandang khusus DOC. Jangan lupa untuk memberikan media penghangat berupa bohlam kuning. Karena memang produksi indukan hanya musim hujan, tentu akan lebih ekstra dalam proses perawatannya. Sebaiknya memberikan pakan halus dan menyediakan minumnya. Sedangkan untuk indukan pertelur, Anda bisa membuatkan semak-semak buatan yang di bagian sudut bawah atau atas. Langkah ini diupayakan meminimalisir telur terinjak, terkena kotoran ayam lainnya, dan dimakan hewan seperti ular ataupun tikus. Perlu diketahui, dalam bertelur, setiap induk umumnya berpindah-pindah tempat. Jadi, siapkan beberapa media bertelur agar sesuai yang kita inginkan. Tips lainnya yaitu belajarlah dengan peternak berpengalaman. Bagi Anda yang baru menekuni bidang ini, pengalaman bisa didapatkan dengan belajar. Selain itu, tidak harus pula mengalami terlebih dahulu. Oleh hal tersebut, cukup dengan berkunjung ke peternak yang sukses dan berpengalaman banyak. Alhasil, kita bertambah saudara dan ilmu serta pengalaman baru. Selain yang sudah kami sebutkan di atas, tidak ada salahnya bila Anda ingin bekerja sama. Alhasil, Anda dengan peternak lain saling support dan untung satu sama lain. Selanjutnya, tentang mengembangkan pemasaran atau penjualan. Karena hal ini penentu kepandaian dalam memasarkan produk sendiri, dan hal ini pun harus disertai sabar dan cepat tanggap, sebab banyak sekali karakter calon customer. Oleh sebab itu, kita harus pandai dalam negosiasi. Bisa saja dengan cara beli 3 gratis ongkir, entah pilih sendiri atau sebagainya. Tentunya tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama, maka dari itu perlunya belajar dan menjalin dengan komunitas. Barangkali dengan hal tersebut menjadi jalan rezeki dalam beternak. Lalu, apa ada kekurangan dan kelebihan ayam mutiara? Tentu ada. Semua makhluk hidup, entah hewan apa saja, itu tidak terlepas dari kelemahan dan keunggulan. Karena hal tersebutlah bisa menjadi pengetahuan diri kita untuk terus berupaya menutupi kekurangannya dengan berbagai kelebihannya. Untuk kelemahan ayam mutiara sendiri, yaitu hanya berproduksi dalam satu musim, yaitu musim hujan. Lalu tidak pandai mengerami, maka dari itu banyak peternak menggunakan inkubator untuk menetaskan telur-telur ayam tersebut. Ketika bertelur berpindah-pindah tempat, susah ditangkap bila terlepas dari kandang, lalu memiliki kebiasaan hidup dalam kelompok, harus menyediakan kandang lebih dari satu bila memiliki beberapa kelompok. Mereka hidup dalam teritorial. Lalu perawatan ekstra khusus anakan untuk yang baru menetas. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya yaitu dapat mengeluarkan suara ketika dalam bahaya, mudah menyesuaikan pada lingkungan yang baru, dapat menghasilkan telur lebih dari 5 butir dari setiap ekornya. Bisa pula dimanfaatkan dagingnya sebagai ayam konsumsi. Harganya relatif mahal, telurnya banyak memiliki khasiat,
memiliki warna buluh yang indah, cukup tahan berbagai penyakit, memakan sayuran, biji-bijian, dan serangga. Cangkang telur cukup keras, dan mitosnya dipercaya sebagai ayam penjaga rumah. Semoga video kami memberi manfaat. Jika ingin ulasan lebih lengkap, bisa mencari dari situs-situs online lainnya.